Cywar di padok Jerez. Sirkuit Jerez baru saja mendingin, namun tensi di padok Moto3 2026 justru meledak ke titik didih tertinggi. Lupakan soal adaptasi teknis yang membosankan, kita sedang membicarakan perang saraf terbuka antara dua kekuatan besar Asia Tenggara. Veda Ega Pratama, sensasi baru dari Gunung Kidul, Indonesia, kini secara resmi masuk dalam radar perburuan tim MSI Racing asal Malaysia. Hakim Danish tidak datang ke Moto3 hanya untuk melengkapi grid atau menjadi penonton di barisan belakang. Pembalap berusia 18 tahun ini baru saja melemparkan granat retorika yang mengguncang stabilitas mental rival-rivalnya, termasuk Veda. Pesannya sangat jelas dan sangat tajam. Hasil tes pramusim di Spanyol hanyalah ilusi optik yang menipu mata publik. Di balik catatan waktu yang terlihat buruk, Malaysia sedang merancang skenario balas dendam yang akan dieksekusi tepat di jantung pertahanan Asia, yaitu sirkuit Buriram, Thailand. Ini bukan lagi sekedar balapan motor 250cc. Ini adalah masalah harga diri nasional yang dipertaruhkan di aspal internasional. CNN Sport melaporkan bahwa ketegangan ini sudah melampaui batas profesionalisme olahraga biasa. Tim Honda Tim Asia kini harus waspada penuh karena lawan mereka tidak sedang bermain-main. Strategi silent killer yang selama ini diterapkan Veda akan diuji oleh ledakan ambisi dari seberang perbatasan yang haus akan pengakuan global di musim 2026 ini. Bencana atau kamuflase? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di aspal panas Jerez, Spanyol. Hakim Danish mengalami apa yang disebut oleh para analis sebagai hari terburuk di kantor. Kecelakaan hebat atau crash pada hari kedua tes pramusim bukan sekedar insiden kecil. Itu adalah hantaman keras bagi progres pengembangan motor KTM milik tim MSI Racing. Danish terkapar di posisi ke-16, catatan waktu 1 menit 46 detik,204 adalah angka yang memalukan bagi pembalap sekali berdirinya. Dia adalah penghuni dasar klasemen tes, sebuah posisi yang secara logika seharusnya menghancurkan rasa percaya diri pembalap muda manapun. Namun disinilah letak anomali yang mencurigakan. Di saat semua orang mengasumsikan Danish sedang terpuruk dalam depresi pasca kecelakaan, dia justru muncul dengan aura yang sangat tenang, hampir menyerupai seorang pembunuh berdarah dingin yang sedang menyembunyikan senjatanya. Apakah MSI Racing sengaja membiarkan Danish bermain di limit rendah untuk menyembunyikan top speed asli mereka? Ataukah kecelakaan itu hanyalah pengalihan itu? Di sudut lain pedok, Veda Ega Pratama berdiri tegak sebagai representasi harapan besar Indonesia. Pemuda ajaib dari Gunung Kidul ini tidak menunjukkan tanda-tanda demam panggung di kelas Moto3. Dengan catatan waktu 1 menit 44 detik,968, Veda adalah bukti nyata bahwa talenta Asia mampu bersaing di barisan elit dunia. Dia hanya terpaut 1 detik kecil dari Maximo Quiles, sang pembalap tercepat. Ini adalah pencapaian monumental bagi seorang rookie yang baru saja naik kelas. Veda menunjukkan konsistensi yang sangat presisi, setiap tikungan di Jerez dilahap dengan teknik yang sangat dewasa, seolah dia sudah bertahun-tahun menunggangi motor Moto3. Namun, dominasi ini membawa risiko yang sangat besar. Veda kini menjadi target nomor 1. Keberhasilannya menembus zona poin minimal dalam tes simulasi balap membuatnya berada dalam posisi defensif. Setiap tim di grid sekarang sedang membedah video onboard milik Veda, mencari celah sekecil apapun dalam gaya balapnya. Ancaman terbesar bagi Veda bukanlah kecepatan murni dari pembalap Spanyol atau Italia, melainkan obsesi dari pesaing terdekatnya di Asia yang merasa tertinggal. Veda sedang berada di puncak performa, tapi sejarah mencatat bahwa semakin tinggi posisi seorang pembalap, semakin kencang angin badai yang akan menerpanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Veda cepat, tapi apakah dia mampu mempertahankan kecepatan itu di bawah tekanan intimidasi fisik dan mental yang akan segera datang. Senjata cuaca Malaysia. Hakim Danish tidak menunggu lama untuk meluncurkan serangan verbal pasca kegagalan di Jerez. Dalam pernyataan resmi yang terdengar sangat provokatif, dia menegaskan bahwa Thailand akan menjadi panggung eksekusinya. Danish menggunakan narasi home advantage dengan sangat cerdik. Dia mengklaim bahwa kondisi cuaca panas yang menyesakan dan kelembapan ekstrim di sirkuit Buriram adalah sekutu alaminya. Ini adalah serangan langsung ke arah mentalitas pembalap lain yang mungkin lebih terbiasa dengan iklim Eropa yang sejuk. Danish ingin menciptakan kesan bahwa dia tidak terkalahkan di aspal Asia Tenggara.
Untuk putaran pertama di Thailand, saya memperkirakan akan berbeda dalam hal cuaca dan kondisi sirkuit, ujarnya dengan nada penuh ancaman. Kalimat ini bukan sekedar observasi meteorologi, ini adalah deklarasi perang. Denis tahu bahwa Veda Ega Pratama juga berasal dari iklim yang sama, namun dengan menekankan faktor cuaca, Denis sedang mencoba memonopoli narasi ketangguhan fisik pembalap Asia. Dia ingin lawan-lawannya berasa lelah sebelum lampu start padam. Strategi ini sangat cerdas sekaligus berisiko tinggi. Jika Denis gagal membuktikan ucapannya di Buriram, karirnya di Moto3 bisa berakhir sebagai lelucon pramusim. Namun jika dia berhasil, ini akan menjadi salah satu comeback paling dramatis dalam sejarah balap motor Malaysia, mengukuhkan dirinya sebagai raja baru di lintasan Asia yang akan menghancurkan dominasi pembalap Indonesia. Rahasia di balik MSI Racing. Jangan biarkan angka-angka di papan waktu menipu Anda. Di balik layar, tim MSI Racing sedang melakukan operasi intelijen balap tingkat tinggi. Sesi tes di Jerez, meskipun diwarnai kecelakaan, digunakan Denis untuk mengumpulkan data sensorik yang tidak bisa didapatkan melalui simulasi komputer manapun. Dia berbicara tentang mendapatkan kepercayaan diri dan kesesuaian dengan motor, sebuah kode teknis yang berarti mereka sedang melakukan pemetaan ulang pada sistem engine braking dan traksi untuk menghadapi tikungan lambat di Thailand. MSI Racing dikenal sebagai tim yang mampu melakukan lonjakan performa secara radikal di menit-menit terakhir. Mereka sedang membangun motor yang tidak dirancang untuk menjadi yang tercepat dalam satu lap tes, melainkan motor yang tahan banting untuk duel wheel-to-wheel dalam 20 lap yang melelahkan. Fokus Denis pada pengumpulan informasi menunjukkan bahwa dia sedang mempersiapkan long game. Dia tidak peduli jika dia terlihat lambat di Spanyol, selama dia memiliki kunci untuk membuka potensi maksimal motornya di sektor ketiga Buriram yang sangat teknis. Strategi ini sangat kontras dengan pendekatan Honda Tim Asia yang lebih mengejar catatan waktu solid sejak awal. Perbedaan filosofi antara kecepatan instan versus data akumulatif, inilah yang akan menentukan siapa yang akan berdiri di podium Thailand. Danish sedang mempertaruhkan reputasinya pada sebuah rencana besar yang mungkin baru akan terlihat hasilnya saat bendera kotak-kotak dikibarkan di seri pembuka Moto3 2026. Dendam yang belum usai. Akar dari persaingan panas ini tidak muncul begitu saja. Ini adalah kelanjutan dari drama berdarah di Red Bull Rookies Cup 2025. Musim lalu, Veda Ega Pratama berhasil mengamankan posisi runner-up secara dramatis, meninggalkan Hakim Danish di posisi ketiga klasemen akhir. Bagi pembalap muda dengan ego setinggi langit, selisih satu posisi di klasemen adalah luka yang terus menganga. Danish melihat setiap detik keberhasilan Veda sebagai kegagalan pribadinya. Sekarang, di panggung Moto3 yang jauh lebih prestisius dan disiarkan ke seluruh dunia, panggung untuk pembalasan dendam telah disiapkan. Persaingan antara Veda, Danish, dan juara bertahan Brian Uriarte akan menjadi narasi utama musim 2026. Namun, dinamika antara dua pembalap Asia Tenggara ini jauh lebih emosional. Ada persaingan tidak tertulis tentang siapa yang akan menjadi wajah balap motor Asia di masa depan. Setiap kali Veda melampaui catatan waktu Danish, tekanan di sisi Malaysia meningkat secara eksponensial. Sebaliknya, setiap manuver agresif dari Danish adalah pesan kepada publik Indonesia bahwa mereka tidak akan membiarkan Veda melenggang bebas ke kelas MotoGP. Ini adalah trilogi yang belum selesai dari tahun 2025, dan seri Thailand adalah babak pertama dari perang atrisi yang panjang. CNN Sport mencatat bahwa hubungan personal antara kedua pembalap ini kini berada di titik terendah, dengan interaksi minimal di area pedok. Tanda nyata bahwa rivalitas ini telah menjadi sangat personal dan sangat berbahaya bagi stabilitas kompetisi. Gap 1 detik yang menipu. Secara teknis, selisih 1,038 detik antara Veda Ega Pratama dan pembalap tercepat Maximo Quiles mungkin terlihat besar bagi orang awam. Namun, dalam standar Moto3, gap tersebut adalah jarak yang bisa dipangkas hanya dengan satu perubahan kecil pada setelan suspensi atau pemilihan ban. Veda berada dalam posisi yang sangat strategis. Dia berada dalam striking distance. Dia cukup dekat untuk mempelajari garis balap para pemimpin klasemen, namun cukup jauh untuk tetap berada di bawah radar perhatian media internasional yang terlalu fokus pada pembalap Spanyol. Namun, posisi ke-17 Veda juga sangat rentan. Di Moto3, zona tengah adalah zona maut, tempat terjadinya kecelakaan massal dan manuver nekat.
Sementara itu, Hakim Danish yang berada di posisi ke-16 berdasarkan urutan tes, meski catatan waktunya lebih lambat, sebenarnya memiliki tantangan teknis yang lebih berat. Dia harus menemukan kembali ritme berkendaranya setelah trauma kecelakaan di Jerez. Motor KTM dan Honda memiliki karakteristik yang sangat berbeda di tikungan. Honda tim Asia yang menaungi Veda dikenal memiliki stabilitas pengereman yang luar biasa. Sementara KTM MSI milik Danish lebih unggul dalam akselerasi keluar tikungan. Duel mekanis ini akan menjadi faktor penentu di Buriram. Jika Veda mampu menutup pintu di titik pengereman, Danish akan dipaksa melakukan kesalahan. Namun, jika Danish mampu memanfaatkan keunggulan torsi KTM di lintasan lurus Thailand, Veda akan berada dalam masalah besar. Ini adalah perang spesifikasi mesin yang akan dimainkan oleh dua talenta muda paling menjanjikan di bumi. Taruhan sponsor dan prestasi. Pertarungan ini bukan hanya tentang dua remaja di atas motor. Ini tentang jutaan dolar investasi dari sponsor dan kepercayaan pabrikan besar. Honda Tim Asia dan MSI Racing membawa beban ekspektasi dari seluruh kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan Veda Ega Pratama di pramusim memberikan angin segar bagi para pemegang saham di Indonesia, memperkuat posisi tawar mereka dalam mencari dukungan finansial yang lebih besar untuk musim-musim mendatang. Sebaliknya, performa buruk Hakim Danish di Jerez menciptakan kegelisahan di kalangan pendukungnya di Malaysia. Jika Danish gagal total di Thailand, tekanan publik akan sangat menghancurkan karirnya. Di sisi lain, promotor MotoGP melihat rivalitas ini sebagai tambang emas rating televisi. Persaingan regional selalu menarik penonton lebih banyak daripada dominasi satu negara. Thailand 2026 diprediksi akan memecahkan rekor penonton untuk kelas Moto3, hanya karena drama antara Indonesia dan Malaysia ini. Tim manajemen Veda kini harus bekerja ekstra keras untuk menjaga fokus sang pembalap agar tidak terdistraksi oleh kebisingan media. Di saat yang sama, tim Danish sedang melakukan operasi pemulihan citra besar-besaran, mencoba meyakinkan publik bahwa hasil Jerez hanyalah anomali statistik. Taruhannya adalah kursi di kelas Moto2 pada tahun 2027. Siapapun yang kalah dalam duel Asia ini akan mendapati jalan menuju kelas utama menjadi jauh lebih terjal dan penuh hambatan politik tim. Kenapa ini sangat berbahaya? Sirkuit internasional Chang di Buriram, Thailand, dikenal sebagai salah satu sirkuit paling menuntut fisik di kalender MotoGP. Dengan kombinasi lintasan lurus panjang dan tikungan tajam yang memerlukan pengereman keras, sirkuit ini adalah neraka bagi pembalap yang tidak memiliki kebugaran 100%. Inilah alasan mengapa klaim Hakim Danish sangat berisiko. Suhu aspal di Buriram bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius, yang berarti degradasi ban akan terjadi jauh lebih cepat daripada di Jerez. Veda Ega Pratama harus mampu mengelola usia ban depannya jika ingin bertahan dari serangan di lap-lap akhir. Danish dengan gaya balapnya yang agresif kemungkinan akan mencoba melakukan serangan di sektor pertama dan kedua untuk memecah konsentrasi Veda. Namun, tikungan terakhir Buriram adalah tempat di mana banyak mimpi hancur. Tikungan hairpin terakhir tersebut adalah arena do or die. Jika kedua pembalap ini masuk ke tikungan terakhir secara bersamaan, insiden adalah hal yang hampir pasti terjadi. Publik masih ingat bagaimana Veda mampu melakukan manuver luar biasa di sirkuit-sirkuit Asia tahun lalu. Namun, Moto3 2026 memiliki level persaingan yang jauh lebih brutal. Tidak ada ruang untuk keraguan. Setiap jengkal aspal di Buriram akan diperebutkan seolah itu adalah tanah suci. Ini bukan sekedar seri pembuka musim, ini adalah ujian karakter bagi Veda Ega Pratama untuk membuktikan bahwa dia benar-benar pantas disebut sebagai penerus takhta balap motor dunia, mengalahkan segala rintangan fisik dan ancaman dari rival terberatnya. Siapa yang akan tersenyum di akhir? Prediksi untuk Moto3 Thailand 2026 kini terbelah menjadi dua kutub yang sangat ekstrim. Di satu sisi, banyak analis teknis tetap menjagokan Veda Ega Pratama berdasarkan data soliditas yang dia tunjukkan di Jerez. Kecepatan murni tidak bisa berbohong, dan Veda memiliki itu dalam jumlah besar. Namun, balap motor bukan hanya soal angka, ini soal nyali, momentum, dan keberuntungan. Hakim Danish memiliki semua elemen untuk menjadi spoiler yang merusak pesta Indonesia. Dengan statusnya sebagai underdog pasca insiden Jerez, dia tidak memiliki beban apapun kecuali untuk menyerang habis-habisan. Danish adalah harimau yang terluka, dan semua orang tahu bahwa harimau paling berbahaya adalah saat ia merasa terpojok.
Sebaliknya, Veda harus memikul beban sebagai harapan tunggal bangsa Indonesia, sebuah tanggung jawab mental yang bisa menjadi motivasi atau justru menjadi bumerang yang melumpuhkan. Apakah kita akan melihat bendera merah putih berkibar di podium tertinggi, ataukah jalur lagu negaraku yang akan bergema di Buriram? Satu hal yang pasti, tanggal 27 Februari hingga 1 Maret 2026 akan dicatat dalam sejarah sebagai awal dari era baru balap motor Asia. Jangan lewatkan satu detik pun, karena sejarah sedang ditulis dengan tetesan keringat dan deru mesin di lintasan Thailand. Siapkan diri Anda untuk drama yang akan mengguncang dunia olahraga motor. Apakah Veda akan selamat dari ancaman ini, ataukah kejutan dari Malaysia benar-benar akan menjadi kenyataan yang pahit? Jawabannya hanya ada di lintasan.